Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 75. Makin gemuk. Gimana kondisi kamu? Surya memandang putranya. Ia bertanya ketika mereka sedang makan malam. Mualnya cuma pagi tadi aja, Pak. Gitu siang sudah enak makan. Davin makan dengan banyak. Apa tadi pagi dikeluarkannya, kini harus digantikannya lagi agar tenaganya kuat lagi. Kamu nikmati saja seperti itu. Surya tersenyum. Kenapa gitu, Pak? Tanya Davin. Ia berharap bahwa dalamnya tadi pagi tidak akan terulang lagi. Kamu pilih mana? Kamu yang mengalami hal seperti itu atau istri kamu? Surya memberi pertanyaan pilihan untuk putranya. Hana sedang fokus makan, tidak terlalu fokus dengan apa saat ini dibicarakan Pak mertua dan suaminya. Ia hanya menikmati menu saat ini disantapnya sambil mengobrol dengan mama mertuanya. Selama ini papa dan suaminya hanya sibuk cerita tentang bisnis karena dia tidak mengerti, jadi sering tidak menghiraukan. Davin tidak mengerti dengan pertanyaan dari papanya. Maksudnya, Pak? Tanyanya. Kamu pilih mana? Kamu yang mengalami hal seperti itu atau istri kamu? Sudah bercerita dengan putranya, sedikit berbisik. Davin memandang Hana. Masih teringat olehnya seperti apa yang dirasakannya tadi pagi. Tidak terbayangkan bila hal itu dialami oleh istrinya. Ya, akulah, Pak. Kasihan kalau Hana. Jawabnya dengan memandang Hana. Apa yang dirasakannya tadi itu sangat menyiksanya. Ia tidak ingin hal itu dialami istrinya yang sedang mengandung. Surya tersenyum ketika mendengar ucapan putranya. Tapi kenapa papa nanya seperti itu? Tanya Davin. Nanti saja kita bahas setelah makan. Makan yang banyak seperti ini sangat baik untuknya. Surya tersenyum memandang Hana. Oh iya, jawab Davin yang menganggukkan kepalanya dan melanjutkan makannya. Hana makannya yang banyak. Mita tersenyum memandang Hana. Iya, Ma, ini mau tambah lagi. Hana tersenyum dan masukkan nasi yang disuapi suaminya ke mulutnya. Mita tersenyum memandang Hana. Melihat kondisi kehamilan Hana seperti ini membuat dirinya senang. Menantunya tidak mengalami sickness dan tidak ada gejala-gejala lain yang tampak mengkhawatirkan. Davin jahat sama istrinya, makanya dia yang dapat. Mita tersenyum memandang Davin. Davin yang tidak mengerti apa-apa hanya tersenyum menyengir saat mendengar ucapan mamanya. Dapat apa? Besok pagi juga akan tahu. Mita masukkan nasi ke dalam mulutnya. Apa, Ma? Aku jadi penasaran. Davin memandang mamanya. Besok pagi juga kamu akan tahu. Jadi tunggu saja. Surya menjawab. Davin tidak mengerti dengan apa yang dikatakan kedua orang tuanya. Ia hanya menganggukkan kepalanya dan melanjutkan makannya. Bang, habis makan Hana mau langsung ke kamar. Hana tersenyum dan masukkan daging stik sapi ke dalam mulutnya. Apa mau tidur lagi? Davin memandang istrinya. Satu harian ini istrinya hanya bangun sebentar, kemudian tidur lagi, dan seperti itu seterusnya. Hana menggelengkan kepalanya. Mau belajar untuk ujian? Oh ya udah, boleh, jawab Davin. Mama, Papa, Hana langsung ke kamar ya. Hana berkata ketika dirinya sudah menghabiskan susu coklat di gelasnya. Iya nak, jawab Mita dan Surya secara bersamaan. Davin, antar Hana ke kamar. Surya memberikan perintah. Begitu menantunya ternyata hamil, pria calon kakek itu tampak mulai cerewet dan mencemaskan menantunya. Davin tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Kamar di atas, dekat kok. Hana tersenyum.
Ada rasa senang ketika mendapat perhatian dari seluruh anggota keluarganya. Namun ada juga malu ketika Hana menganggap bahwa apa yang diberikan untuknya terkesan berlebihan. Enggak apa-apa, Bang Davin baru siap makan. Tenaganya kuat, Mita tersenyum. Iya, lagian juga nggak ada salahnya dianterin sama suami. Surya ikut berbicara. Ayo dek, abang antar. Davin beranjak dari duduknya dan memegang tangan istrinya. Hana tersenyum, namun dirinya tidak menolak tawaran suaminya. Dipegang tangan Davin dan meninggalkan meja makan setelah berpamitan. Sebenarnya nggak perlu diantar juga bang, Hana mandang suaminya. Enggak apa-apa sayang, kebetulan abang mau ke kamar juga. Ada yang diambil, jawab Davin. Oh, Hana bulatkan bibirnya. Ada rasa aneh ketika melihat suaminya yang begitu sangat menjaganya dan begitu berhati-hati ketika menaiki anak tangga. Mulai besok kamar kita pindah di bawah, Davin tersenyum. Kenapa? Tanya Hana. Dia sudah merasa nyaman dengan kamar yang ditempatinya saat ini. Biar nggak capek turun naik, Davin tersenyum. Oh iya juga, Hana juga malas turun, malas naik, capek. Hana tersenyum. Jadi suka di atas atau di bawah? Davin tersenyum. Suka di bawah, tapi sekali-kali pengen di atas. Oh pantas saja, minta di bawah selalu. Davin mengulum senyumnya. Abang ngomong apa sih? Maksud Hana kamarnya. Hana majukan bibirnya. Davin tersenyum menang istrinya yang sudah pandai bersikap manja. Kenapa nggak ngomong sih kalau seperti itu? Soalnya kamar di atas sangat nyaman. Kamar di bawah juga sangat nyaman. Nanti abang desain untuk adek. Adek bebas milih seperti apa maunya. Hana sangat senang mendengar ucapan suaminya. Nanti Hana cari konsep yang Hana suka. Hana tersenyum dan masuk ke dalam kamar. Abang banyak kerjaan dek, karena tadi nggak ke kantor. Abang tinggal ya, mau ke ruang kerja. Davin tersenyum. Iya, jawab Hana yang menganggukkan kepalanya. Tapi abang mau cium perut dulu. Ya sudah, cium. Hana tidak melarang keinginan suaminya, walaupun terdengar aneh menurutnya. Davin mengangkat baju istrinya dan mencium perut Hana. Abang, kenapa perut Hana sekarang rasanya besar ya? Hana malu ketika melihat perutnya yang buncit ketika suaminya mengangkat bajunya. Masa sih? Jawab Davin yang tersenyum dan mengusap perut istrinya. Iya bang, lihat bang, besar ya. Hana berjalan mendekati meja rias dan bercermin. Apa mau diperiksa? Davin memandang istrinya. Hana menggelengkan kepalanya. Ini karena Hana banyak makan. Malu rasanya bila harus ke dokter dan meriksakan perutnya yang buncit karena banyak makan. Davin tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya tersebut. Atau Hana senam ya bang? Sit up juga bisa untuk ngecilin perut. Jangan deh, nggak boleh. Davin dengan cepat melarang istrinya. Kenapa nggak boleh? Tanya Hana. Pokoknya nggak boleh. Lagian juga abang senang kok lihat perutnya. Davin tersenyum dan mencium perut istrinya. Hana menganggukkan kepalanya ketika mendengar penjelasan suaminya tersebut. Apa Hana diet aja ya bang? Jangan sayang, abang gak suka adek kurus. Dengan cepat Davin menolak. Mulut Hana membulat ketika mendengar ucapan suaminya. Bang, tapi baju Hana udah sempit semua. Kita beli yang baru ya, kapan maunya? Davin tersenyum. Hana terserah aja, sekarang masih bisa kok dipakai. Kapan abang sempat aja?
Oke, besok pulang dari kantor, kita ke mall. Davin tersenyum dan mencium bibir istrinya. Iya, jawab Hana. Nanti kalau ada apa-apa, panggil abang ya, Dek. Iya, Hana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Adek janji ya, nggak boleh diet, nggak boleh olahraga, senam dan sit up. Davin peringati istrinya. Iya, jawab Hana yang tersenyum lebar. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.